Mau beli rumah tanpa BI checking? Emang bisa? Bisa dong kalau beli rumahnya di sini yang ada di Tenjo. Eits, meskipun harganya murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Karena perumahan ini dibangun oleh pengembang yang ternama. Dan asiknya lagi kalau beli rumah di sini anti ribet tanpa BI checking. So, bisa beli dan punya rumah sendiri bukan cuma mimpi lagi dong. Asik banget kan? Makanya stay tune dan pastikan teman-teman tonton videonya sampai habis. Ini dia rumahnya teman-teman. Tepat di belakang saya adalah show unit rumah tipe dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Lebarnya 6, panjang ke belakang 10 meter. Dari fasadnya, rumah ini menerapkan desain modern minimalis dengan atap bentuk segitiga. Warna cat fasadnya juga menggunakan warna netral dipadukan dengan aksen garis vertikal dan horizontal yang dipertegas dengan warna yang kontras. Pada fasadnya juga terlihat sebagian dinding diaplikasikan dengan kaca bening yang berfungsi sebagai jendela. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita mendekat ke area carportnya yuk. Rumah ini di bagian depannya juga udah dilengkapi dengan 1 carport yang ukurannya 3 x 4 meter. Cukup banget untuk 1 mobil. Carportnya berbahan rabat beton. Untuk dindingnya, rumah ini udah double ya teman-teman, berbahan bata ringan. Dengan double dinding, pastinya privasi pemilik rumah aman dan terjaga. Tepat di sebelah carport ini ada taman yang bisa teman-teman fungsikan untuk area berkebun. Ini juga udah dikasih sekat nih teman-teman, jadinya pasti tampilannya lebih rapi ya. Dan kalau teman-teman perhatiin nih, ini nih ada permainan antar bidangnya. Jadi jelas ya, kalau ini bikin tampilan fasad rumahnya jadi lebih menarik. Coba deh teman-teman lihat ke atas. Jendelanya ini punya topi loh. Lucu ya. Sekarang saya udah ada di area terasnya. Untuk area terasnya ini diapit sama 2 pilar di kanan dan kirinya. Jelas ya, bikin tampilan rumah ini jadi terlihat keren dan gagah. Terasnya juga cukup lebar loh teman-teman. Lebarnya sekitar 3 meter. Jadi untuk terima tamu bisa teman-teman letakkan 2 kursi dan 1 coffee table mungkin di area ini. Lantainya dilapis dengan keramik warna abu-abu, ukurannya 40 x 40 berbahan agak sedikit kasar ya dan gak licin. Untuk kusen baik jendela maupun pintunya ini udah berbahan aluminium nih teman-teman. Dan untuk pintu utamanya menggunakan pintu panel. Sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Wow, rumahnya bagus ya teman-teman. Rumah kompak kayak gini emang paling cocok pakai cat dinding yang warnanya netral dan juga pemilihan interiornya keren banget sih menurut saya. Simple tapi multifungsi. Dan ini bisa jadi inspirasi teman-teman ya. Kenapa jadi inspirasi? Karena kalau beli rumah di sini dapatnya kosongan teman-teman. Untuk rumah tipe 27 ini lantainya menggunakan keramik ukuran 40 x 40 dan sudah dilengkapi listrik berdaya 1300 watt. Begitu masuk pintu utama kita akan menemukan area living room ukurannya 3 x 2,8 meter. Area living room diisi dengan ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan keluarga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, space-nya cukup ya. Untuk ruang makannya juga tersedia 3 kursi. Kemudian di sisi sebelah sini mungkin bisa teman-teman taruh TV. Jadi bisa duduk, kumpul, makan santai bareng sama keluarga sambil nonton TV. Enak banget ya. Di sisi sebelah sini ada kaca. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian atas ada 3 kaca jendela mati juga. Rumah ini juga punya ceiling yang tingginya beda dari rumah umumnya. Tingginya 3,5 meter. Jadi ademnya dapet, cahaya alaminya juga dapet nih teman-teman. Tepat di sisi sofa ada open storage seperti ini teman-teman.
Bisa teman-teman manfaatkan untuk meletakkan pajangan, hiasan, atau koran mungkin. Tepat di kanan dan kiri saya ini adalah 2 kamar tidur yang tersedia di rumah ini. Kita masukin satu-satu ya. Kita mulai dari kamar tidur bagian depannya dulu. Untuk kamar tidur ini ukurannya 3 x 2,5 meter. Menurut saya, kamar tidurnya ini cukup nyaman loh teman-teman. Dindingnya dikasih wallpaper warna kebiruan kayak gini, bikin ambience kamar ini jadi terasa hangat. Di kamar ini bisa banget untuk teman-teman letakkan kasur ukuran queen dan letakkan meja di sampingnya yang dikasih laci-laci kayak gini. Teman-teman juga bisa isi area di sebelah sini dengan satu lemari pakaian dan open storage seperti ini. Gak ketinggalan, kamar tidur ini juga dilengkapi dengan satu kaca jendela yang menghadap ke area carportnya. Sekarang kita udah ada di kamar tidur kedua di rumah ini. Menurut saya, kamar ini cocok untuk jadi kamar sekecil. Ukurannya sama dengan kamar sebelumnya, 3 x 2,5 meter. Dindingnya juga dikasih wallpaper yang senada dengan kamar tadi. Untuk kamar ini dikasih satu kasur ukuran single, meja kecil di samping, satu lemari, dan satu meja belajar. Kamar ini juga dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang rumahnya. Kalau teman-teman perhatiin, desain kamar anaknya ini cuma muat untuk satu orang ya. Tapi kalau mungkin teman-teman beli rumah di sini dan punya 2 anak, tenang, nggak usah khawatir. Karena ceiling to floor rumah ini kan juga tinggi, 3,5 meter. Teman-teman bisa letakkan kasur bertingkat. Jadi si kecil bisa tidur di kamar tidur yang sama. Tepat di seberang kamar tidurnya terdapat satu kamar mandi. Pintunya berbahan PVC, jadi nggak usah khawatir lapuk akibat sering-sering kena cipratan air. Nah, meskipun ini rumah tipe 27 dengan harga terjangkau, untuk sanitari di kamar mandinya udah dilengkapi dengan satu shower, juga satu kloset duduk. Mantep banget ya! Karena ini adalah rumah tumbuh, rumah ini masih memiliki kelebihan tanah di bagian halaman belakang. Tepat di belakang saya ini adalah pintu untuk menuju ke halaman belakang rumahnya. Dan di sampingnya ada kaca jendela yang bisa dibuka kayak gini. Wah, rumahnya jadi terasa makin adem nih. Teman-teman, lihat deh, ada inspirasi menarik di sini. Kaca jendelanya dikasih lapisan stiker dengan motif dove. Jadi, kalau teman-teman beli rumah di sini tapi belum punya budget mungkin untuk tutup bagian belakang rumahnya, teman-teman bisa gunakan ini sebagai alternatif ya. Supaya mungkin orang dari luar atau tetangga di belakang rumah teman-teman gak bisa lihat isi di dalam rumahnya. Sekarang saya sudah berada di halaman belakangnya, cukup luas loh. Luasannya kurang lebih sekitar 10,5 meter. Teman-teman bisa manfaatkan kelebihan tanah yang ada di belakang sebagai laundry area atau mini garden mungkin. Selain tanah lebih, di sini juga ada area dapur. Coba deh teman-teman mendekat ke sini. Untuk dapurnya ini udah dikasih meja beton sebagai tempat meletakkan kompor di sini dan satu meja beton yang dilengkapi dengan satu zinc dan satu keran air di sisi sebelahnya. Di bagian belakang rumahnya, dinding pemisah antar tetangganya juga udah dikasih sekitar 1,5 meter. Tinggal teman-teman tinggiin aja ke atas. Sebagai contoh dan sebagai bayangan teman-teman, coba teman-teman mendekat lagi kemari. Nah, kebetulan nih di belakang rumah ini ternyata udah direnovasi dan bagian belakangnya udah ditinggiin nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat kan? Kenapa kalau rumah punya double dinding tuh jelas lebih unggul? Contohnya kayak gini nih teman-teman. Kalau misalnya tetangga di belakang rumah atau di samping rumah renovasi dan bikin rumahnya jadi lebih tinggi seperti ini, temboknya juga udah masing-masing. Jadi nggak usah ribut-ribut sama tetangga. Ada yang menarik lagi di rumah ini. Di bagian belakangnya juga punya atap yang lebarnya selebar tamannya. Saya tebak ini tingginya sekitar 4 meter teman-teman. Jelas lebih tinggi ya dibandingin ceiling to floor area ruang utama tadi. Dengan adanya atap di bagian belakang,
teman-teman nggak usah bikin kanopi lagi di sini. Jadi kalau misalnya jemur, nggak usah takut kehujanan. Dan aktivitas memasak juga pastinya lebih nyaman. Karena konsepnya dapur terbuka seperti ini, asap masakan bisa langsung terbuang keluar.